Oke, selamat malam. Untuk malam ini kita akan membahas tentang konsep untuk rumah milenial dengan tampak depan seperti ini. Jadi saksikan, saya akan menjelaskan detail-detailnya ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Untuk kali ini, bangunan yang saya bahas, denah yang saya bahas, atau konsep yang saya bahas untuk rumah ini itu konsep milenial. Lokasi proyek yang saya dapatkan itu ada di Bekasi, tepatnya di Kayu Ringin, dekat Stadion Sumarekon. Nah, untuk owner sendiri itu kebetulan nama Pak Herlan ya dan Ibu Laras. Gitu. Jadi untuk biaya bangun rumah ini kurang lebih sekitar 800 juta 800 juta waktu itu. Nah, ada beberapa pembahasan di konsep bangunan ini, jadi kita review terus ke ownernya. Bahasannya itu terutama dari mulai pekerjaan carport. Jadi saya langsung aja ya, untuk pekerjaan carport itu sebenarnya untuk owner sendiri itu mempunyai kendaraan 2, tapi karena keterbatasan lahan, beliau menyarankan coba Pak Ahmad untuk membuat satu parkiran saja, satu mobil untuk area carport aja. Nanti yang satunya lagi beliau akan menaruh mobilnya itu ada di samping lahan parkir umum. Itu seperti itu. Jadi saya bikin carport untuk ukuran 6 kali 3,3 meter. Ini saya perhitungkan untuk kendaraan beliau itu Avanza Xenia, kurang lebih panjangnya itu sekitar 2,5 meter, lebarnya sekitar 1,82 meter. Jadi ini saya bikin 6 meter ya. 6 meter itu dengan asumsi beliau punya kendaraan bermotor gitu. Kalau untuk 2 mobil bisa, tapi terlalu keluar gitu, terlalu memaksakan. Jadi saya harus bilang ini satu mobil aja udah cukup. Yang untuk bagian depannya atau bagian belakang itu menggunakan untuk parkir kendaraan roda 2 gitu. Untuk selanjutnya mengenai untuk teras itu kita bikin di sini area trap. Jadi kita masuk teras dari sini bisa atau dari sini bisa gitu. Jadi kalau teras kita lihat tampak depannya seperti ini. Sebentar, terasnya ya. Nah, hampir seperti ini. Jadi ini carport. Ini tempat duduknya, ini dari sini bisa. Ini untuk, jadi konsepnya waktu itu ini untuk tempat duduk ojol. Jadi di saat kebetulan kan owner ini dia jual beli online juga. Jadi dapat orderan online, ojol nunggu di sini buat ngambil antrean online atau apa gitu. Terus yang kedua untuk area depan sini kita bikin taman. Ini kurang lebih ukurannya kurang lebih 1 meter ya kalau nggak salah itu. Ini saya buat kecil 1,6 kali 60 cm gitu. Jadi ini kita bikin
taman kecil untuk rumput, ini untuk pohon, dan ukuran teras tersebut kita buatkan dengan dimensi kurang lebih sekitar 1,8 ya, 1,8 kali 1 meter ya. Jadi dimensi untuk teras ini yang saya buat. Nah, ini ukurannya area taman 1,6 kali 60 cm. Kita kecil aja untuk rumput. Sebenarnya buat batu koral sikat juga bagus, atau sempit yang sudah dibersihkan kecil kita masukin di situ. Nah, ini untuk pot bunga. Jadi pot bunga dengan model permanen ya. Jadi tidak bisa dipindah-pindah gitu. Pot bunga atau pohon lah itu. Nah, di samping untuk teras depan ini kita buatkan juga tempat sampah. Tempat sampah ini kita buatkan ukuran sekitar 1,2. Jadi 1,2 kali 60 kurang lebih untuk tempat sampah ini. Nah, setelah tempat sampah di sini ada sekitar naik 10 cm atau 15 cm untuk teras truk kedua. Nah, ya 10 cm ya. Jadi sorry, ini 15 cm sebenarnya. Jadi untuk area sini kita cukup memakai cor beton dan rapat beton ya. Sisi atasnya finishing rapat beton kasar. Kalau untuk ini finishing cat, untuk cat, terus apa namanya acian cat ya, ini juga sama. Nah, untuk area posisi untuk area posisi ini cukup rapat beton, ini cat untuk tempat sampah. Nah, kalau untuk ini kita gunakan keramik atau bisa juga pakai sejenisnya parket atau granit ya. Ini kalau ini konsepnya saya pakai granit warna putih. Speknya belum saya, nanti kita tunjukin speknya juga. Nah, untuk yang ini dia agak ngetrap sedikit di ini. Nah, sekitar 5 cm aja. 5 cm atau 7 cm. Tuh, di sini agak ngetrap sedikit. Jadi ini level ini sama level teras ini sama level teras yang kedua ini itu selisihnya sekitar 15 cm, sedangkan teras yang pertama sama teras yang ini kanan kiri itu selisihnya sekitar 7 cm atau 7,5 cm. Nah, ini lebih turun lagi. Ya, sorry, ini sama rata. Jadi kenapa ini bisa sama rata sama ini? Ini sebenarnya lebih turun dari level ini. Dari level ini sama turun kurang lebih sekitar 7,5 cm atau 10 cm. Kita pakai batu split. Jadi pakai batu split, kita bersihkan, kita sebar di area sini. Nah, untuk dimensi sendiri, untuk dimensi area batu split ini masuk taman kering. Jadi taman kering, taman yang tidak menggunakan pohon atau apa. Nah, ini bisa masuk ke sini gitu. Nah, ukuran sendiri itu sekitar 3 meter lah, 2,9 kali 1 meter ini. Ini 3 meter kurang lebih atau 2,99. Terus yang ini kita bikin sekitar 1 meteran. Nah, ya, jadi teman-teman mungkin bisa meniru konsep untuk teras ini supaya buat inspirasi di rumah juga gitu kan. Nah, sedangkan ini sama sebenarnya. Ini juga taman kering, pakai ini bisa pakai koral sikat. Ini juga bisa pakai split yang udah dibersihkan, ditebar gitu. Levelnya cuman beda, lebih tinggi dari yang ini. Untuk dimensinya ngikutin taman ini 1,6. Nah, panjangnya lebih atur aja. Saya cuma berbagi konsep seperti ini ya. Jadi untuk denah lantai
lantai 1 untuk carport teras sudah saya bahas. Nanti kita masuk ke area konsep kedua, yaitu ruang tamu, ruang keluarga, ruang santai, dapur, dan kamar tidur pembantu. Jadi ini denanya seperti ini. Jadi untuk ruang tamu sendiri, kita masuk ke ruang tamu ya. Nanti kita pembahasan ke tahap 2 ke ruang tamu gitu. Oke. Oke kawan-kawan, kita sekarang masuk ke pembahasan untuk ruang dalam. Ruang dalam itu terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, kamar tidur pembantu, kamar mandi pembantu, kamar mandi atau WC tamu, dan taman kering serta ruang untuk kerja ya. Ini ruang kerja atau ruang serbaguna gitu. Untuk ukuran sendiri kita pakai standar. Untuk ruang tamu kita gunakan panjang sekitar, coba cek, biasanya 3 kali 3,3 kali 2,4 ya, atau 2,5 ya. Jadi untuk ruang tamu sendiri kita pakai 2,4 kali 3,3. Sebenarnya ruang tamu ini nggak terlalu besar, tapi untuk menerima tamu kita juga bisa ke ruang keluarga. Cuman kalau untuk ruang keluarga itu biasanya dipakai sama kita itu untuk keluarga sendiri, keluarga jauh. Nah, kalau orang lain atau bukan keluarga karib, sahabat karib ya, paling kemungkinan di area sini gitu. Ya, penataan untuk interiornya nanti saya tentukan. Nah, saya coba cek saya interior dalamnya. Oke, untuk ke ruang tamu kita coba masuk dari depan ya. Dari depan kita maju ke depan. Kita langsung masuk ke ruang tamu foyer. Nah, di sini terlihat kan, nggak banyak meja, tapi ini televisi disekat sama meja, tapi nggak banyak kursi gitu. Jadi cuman ada satu kursi gitu. Sebenarnya bisa sih kita taruh lagi, ini kan 2,5 meter, ini sekitar 2 meter. Kita kasih kursi sini tapi terlalu menutup diri gitu. Bisa dirubah lagi interior. Nah, di sini kebetulan ruang tamu berdekatan dengan ruang keluarga gitu. Nah, kita ke living 1. Nah, ini ruang tamu atau foyer. Terus ini ruang keluarga untuk santai-santai, nonton TV, atau untuk bercanda dengan kumpul dengan anak dan istri gitu ya. Nah, ini untuk ruang makan atau meja makan gitu ya. Kalau di Dena di sini, kalau kita lihat di Dena, nah ini posisi meja makan yang tadi, ini ruang keluarga atau ruang santai gitu. Nah, sengaja kita bikin konsep desain antara meja makan dengan dapur itu berdekatan, jadi supaya untuk mobilitasnya tuh mudah gitu, nggak sulit gitu. Nah, terus untuk area dapur ini kita kasih instalasi kita kasih jendela dan pintu. Fungsinya supaya ada udara gitu. Nah, ini kita lihat potongan dari sini. Nah, ya, ini potongannya nih. Kita potong. Nah, ini pintu.
ini jendela. Nah, ini fungsinya kalau dari carport ini untuk memasukkan tabung gas. Jadi pemakai ini menggunakan besi tralis gitu ya. Ukurannya sesuaikan dengan tabung gas setinggi yang tabung gas 12 kilo. Kalau nggak salah 80 cm tingginya ya, lebar sekitar 50-an atau 60-an gitu. Nah, sedangkan untuk dapur ini kita coba membuatkan konsep interiornya seperti ini untuk kulkas, ini untuk tempat minum, dan ini dapurnya gitu ya. Nah, untuk kamar mandi tamu kita buatkan di area sini. Ukurnya cukup simpel aja sih, sekitar 1,20 meter kali 2,4. Standarnya emang seperti itu, tapi kalau mau dibuat lebih tahan luas nggak apa-apa, 1,5 meter, 1 meter 40 gitu. Saran saya sih untuk kamar mandi pembantu nggak terlalu besar gitu, karena emang fungsinya paling orang cuma buat ya tipis lah itu kan, pelanggan gitu. Nah, terus kita kembali ke kamar pembantu. Jadi sengaja kita buatkan kamar pembantu itu di lantai 1 karena menyangkut masalah privasi gitu. Jadi untuk lantai 2 kita buatkan kamar-kamar anak, kamar kita, kamar master, kamar anak 1, kamar anak 2, kamar anak 3, dan kamar mandi itu ada di atas semua. Untuk kamar pembantu itu atau kamar bibi itu ada di lantai 1. Nah, berdekatan dengan konsep taman belakang. Masuk kamar mandinya kita buatkan menyatu. Nah, di sisi lain untuk lantai 1 ini kita buatkan janitor ya. Janitor itu fungsinya suatu saat pembantu kita akan menggunakan atau akan membersihkan alat pel atau kain-kain lap lah buat bersih-bersih. Nah, jadi nggak perlu ke kamar mandi, di sini sudah ada janitor. Ya, ini dia turun sekitar 10 cm, jadi air tuh nggak sampai ke sini, nggak keluar ke sini gitu. Nah, ini kamar mandi pembantunya. Oke. Nah, untuk konsep lantainya sendiri kita tidak menggunakan granit atau keramik. Jadi ini kita menggunakan lantai poles. Jadi kayak pabrik gitu, menggunakan epoksi gitu, tapi poles epoksi dengan tekstur warna semen ini gitu. Jadi tidak keramik. Dinding pun sama. Ini sama karena emang kita ini industrial, konsepnya konsep industrial, milenial tapi industrial gitu. Nah, kayak sekarang kita balik ke player. Nah, di sini kami tidak menggunakan plafon, tapi kami menggunakan beton expose. Jadi balokan yang ada di sini kita expose. Kita pasar aci, ini juga sama, platnya kita pasar aci. Untuk instalasi listrik itu nanti di sini kita rapikan, mirip seperti industri gitu. Tidak plafon, tidak apa. Jadi konsepnya itu tidak ada pekerjaan plafon, tidak ada pekerjaan cat. Yang ada itu coating, dinding kita coating gitu. Walaupun kenyataan lapangannya berbeda. Oh enggak, untuk tampak depannya aja yang berbeda kenyataan lapangannya. Karena emang ada beberapa perubahan. Kalau untuk dalam masih kita tidak menggunakan cat sama sekali. Gitu. Ya. Nah, untuk living 2 kitchen, nah ini kitchen kan, dapur, ini pintu, ini yang tadi saya bilang, ini pintu aluminium. Terus ini jendelanya gitu. Terus study, nah ini ruang study atau ruang kerja sebenarnya, ini ruang kerja yang tadi saya bilang.
ruang kerja, dan ini kot janitor. Jadi area taman kering ya. Nah, ini janitor yang saya tadi bilang. Ini bukan taman kering, ini area koridor lah, kayak koridor gitu. Nah kita masuk ke tangga ya. Nah, ini tangga ini konsepnya itu menerus, dia langsung satu trap satu bordes ya. Jadi tidak ada 2 bordes atau 3 bordes, nggak ada gitu. Satu bordes langsung panjang menerus gitu kan. Dengan jumlah anak tangga saya coba hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anak tangga. Nah, karena emang tidak terlalu tinggi juga untuk kondisi bangunan ini. Ini bangunan dari lantai 1 ke lantai 2 kurang lebih 3 meter, 2 orang lebih ya, 3,2 atau 3,4 gitu. Kurang lebih lah ya. Jadi plafonnya itu sekitar tinggi 2,8 2,7. Bukan plafonnya, sorry, untuk betonnya itu kan, platnya gitu. Oke, untuk pembahasan lantai 1 saya akhiri sekarang. Nanti saya coba bahas untuk lantai 2 sama lantai 3 ya kawan-kawan ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.